Salam Bapak Ibu, saudara semua. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus wilayah 1 yang beberapa hari yang lalu menghubungi saya. Ada pendeta Laksmi, Ibu Laksmi. Ya, saya tanya kenapa saya dapat tugas ya dari ketua wilayah 1 ya, Ibu Ratimah Simanjuntak. Pendeta Simanjuntak menghubungi dan mengatakan untuk mendapat tugas ini. Saya kira itu bukan karena ada kelebihan, tapi memang kita harus taat perintah. Kalau dikasih tugas kita jalankan saja seperti itu. Baik, lebih dahulu saya ucapkan juga salam bagi kita semua hamba-hamba Tuhan wilayah Batam 1 dan juga Batam 2. Senang bisa bertemu kembali dalam suasana perayaan Natal. Dalam momen seperti ini kita bisa kembali bertatap muka setelah sekian lama kita tidak bisa bertatap muka. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Jika tidak keberatan, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Dalam tahun nantinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Masing-masing mempunyai nama saya. Dosa yang berpakai untuk dosa yang berpakai untuk ditinggalkan, dan dosa yang berpakai untuk. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, perayaan Natal adalah satu perayaan Kristiani yang paling menyenangkan.
Dan jauh berbeda dengan perayaan lain ketika kita merayakan Paskah dan lain sebagainya. Di hari Natal semuanya berbeda. Kalau di perayaan yang lain mungkin kita tidak memikirkan tentang baju baru, makanan, hiasan, kado, itu tidak ada, saudara. Ya, lagu-lagu khusus yang diciptakan, ya undangan itu tidak ada. Tapi di hari Natal kita bisa rayakan. Karena apa? Di hari Natal kita merayakan bagaimana Allah menyelamatkan kita dengan mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dalam ayat ini, di bagian yang terakhir pasal 6 ayat 7 kitab Yesaya, dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Nabi Yesaya adalah satu nabi besar dalam perjanjian lama, dan dia juga termasuk paling lama menjalankan tugasnya sebagai nabi yang hidup kira-kira tahun 740 sebelum Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan. Dia orang yang sangat berpendidikan dan sangat dihormati di Yerusalem. Jadi dia bukan orang biasa. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Allah memanggil dia dan untuk apa dia dipanggil. Dan ditulis di pasal 6. Biasanya panggilan Allah ditulis di pasal yang pertama. Apakah ini recalling atau panggilan yang kedua? Kita tidak tahu, sebab sebelumnya dia sudah banyak bernubuat tentang kerajaan-kerajaan, terlebih mulai dari kerajaan daripada Usia, saudara. Setiap panggilan Allah kepada seorang tentu ada pesan yang harus disampaikan. Hari ini kita boleh melihat, saudara, topik khotbah adalah Tuhan Raja segala raja. Tuhan Raja segala raja. Di ayatnya yang pertama, penulis yaitu Nabi Yesaya sendiri, dia menceritakan apa yang dia lihat. Saya bacakan kembali ayat yang pertama ini. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Itu penglihatan daripada seorang nabi. Dia menceritakan yang pertama bahwa dia melihat penglihatan itu pada tahun matinya Raja Usia. Apa hubungannya dengan penglihatan itu? Rupanya bangsa Yehuda, yaitu Israel bagian selatan, sedang berduka. Dan bangsa Yehuda pada waktu itu, saudara, memang dalam kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Usia, kerajaan Yehuda, Israel bagian selatan begitu diberkati, begitu luas. Tetapi bangsa itu mulai meninggalkan Tuhan. Pada awal pemerintahan daripada Raja Usia, dia begitu baik dan semakin diberkati, kerajaannya makin luas. Tetapi di situ semakin luas kerajaan itu, dia menjadi tinggi hati. Saudara, bagi Allah tidak sulit untuk memberkati. Tetapi seringkali manusia bisa lupa bahwa semua berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kita melihat hal ini, bagaimana raja ini meninggalkan Tuhan dalam kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat 15 sampai 16. Di dalam ayat itu dijelaskan Raja Usia telah sangat diberkati, tetapi kemudian dia menjadi tinggi hati. Dan dengan tinggi hatinya dia berusaha mengambil bokor pembakaran dalam bait Allah dan berusaha untuk membakar ukupan. Dan pada waktu itu imam memarahinya, tapi dia tidak mau. Dia merasa sudah hebat karena diberkati, sudah menjadi kaya, sudah menjadi lupa Tuhan. Dia sudah lama menjadi raja dan memang termasuk raja yang paling lama. Akhirnya dia mendapat hukuman. Dia menjadi sakit kusta dan dia dikucilkan dan akhirnya dia mati. Nah, dalam bacaan ini ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Usia.
Orang yang tadinya dipuji, disanjung, orang tadinya diharapkan, tapi dia mati. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun kehebatan kita, apapun milik kita, tidak selamanya kita miliki. Apapun kehebatan kita, apapun sanjungan yang diberikan kepada kita, ada waktunya kita tidak ada lagi. Itu sebabnya kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, semakin kita diberkati, semakin dipakai Tuhan, kita juga perlu melihat bahwa semuanya itu tidak selamanya bisa kita pakai. Jabatan, kekuasaan, kesehatan, harta, semua tepat pada waktunya itu akan berlalu. Jadi Nabi Yesaya mau mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan apa yang bisa kita raih di dunia ini. Kehormatan, sanjungan daripada orang lain itu akan menghilang tepat pada waktunya. Jadi dalam tahun matinya Raja Uzia, Tuhan memberi pengharapan kepada bangsa Yehuda supaya berharap kepada Raja di atas segala raja. Itu sebenarnya tadi katakan khotbah hari ini adalah Tuhan Raja segala raja. Itu yang kita sembah di hari Natal. Sang Raja itu telah lahir. Kita kembali melihat saudara, dalam pelayanan kita, mungkin kita menghadapi banyak cobaan, tantangan, kesulitan. Mungkin kita juga berusaha dengan berbagai cara untuk bisa mengatasinya. Dan bisa saja kita juga merasa frustasi, bagaimana ini. Tapi ketahuilah, mari kita kembali mengingat bahwa Tuhan adalah Raja kita yang menguasai hidup kita dan juga yang menguasai setiap pelayanan kita, pergumulan kita, dan semua yang kita harapkan di dalam pelayanan. Dalam ayat ini, ayat pertama dikatakan Tuhan duduk di atas tahta. Kalau tadi Raja Uzia tidak duduk lagi di atas tahta. Kita punya jabatan dimanapun, di GPDI dimanapun, kita tidak bisa ingin duduk terus, apapun itu. Tidak ada. Seiring dengan waktunya memang kita bisa tinggal. Apapun jabatan di dunia ini, dalam dunia sekuler apapun, itu ada masanya dan kita harus bisa menerima itu dengan sukacita. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang menguasai kita dalam segala situasi. Tuhan duduk di atas tahtanya. Tahta Uzia tidak ada lagi usianya, tetapi tahta Allah, ada terlihat Allah. Dalam salinan bahasa Inggris King James Version dikatakan berbeda sedikit terjemahan ini. Demikian bunyinya dalam King James Version, in the year that King Uzia died, I saw also. Saya melihat juga. Jadi dia tidak saja mengingat tahun matinya Uzia, tapi dalam penglihatan dia juga melihat. Saudara, perlu kita tidak saja melihat semua kekuasaan, kemegahan di dunia ini, dan saudara, kita boleh melihat semua berlalu, apapun, semua kekayaan, harta, perusahaan yang kita banggakan, tepat pada waktunya akan berlalu. Orang bilang tahun 2023 banyak krisis, tapi ketahuilah kita harus melihat Tuhan. Tahtanya yang terus berkuasa itu, yang menguasai kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan selain dia melihat sitting upon a throne, artinya duduk di tahtanya, high and lifted up, and his train filled the temple. Dikatakan duduk di tahta. Dalam bahasa Inggris tidak dikatakan tahta itu tinggi, tetapi Allah itu yang tinggi. Dalam salinan bahasa Indonesia seolah-olah tahtanya yang tinggi, tetapi dalam bahasa Inggris Allah itu yang sangat tinggi, bukan tahtanya. Dan dikatakan ujung jubahnya menyentuh bait Allah. Itu mengartikan bait Allah tidak sanggup menampung keberadaan Allah. Sehebat apapun bait Allah, yang nyampai hanya ujung jubahnya. Karena Allah kita itu maha besar, maha besar, maha besar. Seringkali kita berpikir bahwa Allah tidak ada lagi ketika kita ada masalah, ketika ada sakit, ada pergumulan yang berat, seolah-olah Tuhan tidak mau pakai kita lagi. Tapi kita kembali melihat saudara, apapun yang kita hadapi, kita ingat Tuhan lebih besar daripada semua masalah kita.
Amin. Ya, dia terus ada pada tahtanya, mengendalikan segala zaman, mengendalikan segala situasi, mengendalikan segala penyakit. Tadi kita ada satu nyanyian yang mengatakan, ya, Allah memerintahkan berkat. Allah memerintahkan berkat, itu kutipan daripada Mazmur 133. Ya, dikatakan, ya, alangkah baiknya dan indahnya, ya, jika satu keluarga itu hidup dengan rukun, dikatakan. Nah, dikatakan kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi katakan itu Allah memerintahkan berkat. Jadi kita semua sudah ada berkat di surga. Amin Bapak Ibu. Tinggal dia mau perintahkan. Kalau ada sesuatu yang hilang, dia bisa ganti. Oh, ini dia perlu spare part ini, dia perlu ini, dia perlu ini. Mata kita sakit, oh dia perlu mata, ini sembuh. Jantung sakit, oh dia perintahkan sembuh. Sebab di surga semua ada fasilitas. Allah memerintahkan berkat. Artinya saudara, Allah kita itu berkuasa. Dia sanggup menolong kita dalam segala situasi. Tidak ada istilah hamba Tuhan muda, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan masih merintis, hamba Tuhan senior. Semua kita butuh Tuhan. Amin. Ya, kita semua butuh Tuhan. Hanya manusia mungkin mengkelas-kelaskan kita masing-masing, mungkin melihat daripada prestasinya, ratingnya, dan lain sebagainya. Tetapi di mata Tuhan tidak seperti itu, saudara. Jadi mari kita ingat bahwa hanya ujung jubah daripada Tuhan yang sampai di bait Allah. Dan kalau kita mengingat satu kali ada wanita sakit pendarahan. Ya, kalau terus pendarahan, ya, HB-nya bisa turun. Dia pasti lemas sekali, sangat menyedihkan. Tapi dia ingat ada kuasa yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Dia berusaha, dia tidak mau berbicara, dia melihat kalau dia memang Allah, kalau dia memang Maha Kuasa. Ujung jubahnya saja pasti berkuasa. Asal pujama saja, ujung jubahnya aku pasti sembuh. Saudara, hanya sedikit saja kita datang sama Allah, Allah mengerti masalah kita. Yang penting kita mau datang sama Tuhan. Kita bersyukur di gereja ini juga pasti ada ujung jubah Tuhan. Amin. Saya bersyukur bisa berdiri sini. Saya kecil sekali dibanding dengan gedung sebesar ini ya. Tapi yakinlah Tuhan tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Walau rasanya jauh sekali, begitu kayak tidak komunikatif, tapi melalui media elektronik ini kita bisa berkomunikasi dan bertatap muka. Dan pasti kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, mengapa Raja Uzia menceritakan tentang Raja Uzia? Supaya mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hanya sementara di dunia ini. Punya nyawa sementara, punya kekuatan hanya sementara, punya jabatan hanya sementara. Sehingga ketika kita tidak ada, kalau kita bisa banyak orang sekuler sebagai manajer dan dia tidak menjadi manajer lagi, dia harus siap. Karena hidup ini hanya sementara. Nyawa kita ini juga pinjaman saja, saudara. Itu hal yang pertama, bahwa usia. Kalau itu kita tinggal diri kita, wah Raja Uzia udah lama dia begitu, ternyata dia lengser juga. Kita melihat selanjutnya, dibandingkan raja dunia itu dengan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Ini yang kita pandang. Ini yang kita pandang. Hubungan kita dengan Dia yang paling penting. Dengan Raja Uzia berkuasa itu akan berlalu, tapi hubungan yang diingatkan oleh penulis ini, Nabi Yesaya, adalah bagaimana kita berhubungan dengan raja itu. Kita berhubungan dengan pejabat atau siapa saja itu terbatas. Ada waktunya dia ada waktunya dia tidak ada. Tapi mari kita berhubungan nomor satu dengan raja di atas segala raja. Dan kita melihat bagaimana pertemuan itu dengan seorang Nabi Yesaya. Ini mau kita lihat bagaimana Nabi Yesaya di hadapan Allah. Jadi saudara, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita perlu mengingat
bahwa kita harus memandang hubungan dengan Allah itu lebih daripada segalanya. Kita tidak bisa memandang yang lain itu lebih berharga. Seringkali orang menilai seseorang berdasarkan apa yang dia miliki, apa pengaruh dia, dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengkisahkan setelah dia mengenal Tuhan, penilaiannya terhadap yang tadinya dianggapnya berharga, sangat dia hormati, gak ada apa-apanya. Ini perlu juga ada dalam diri kita supaya kita selalu menilai sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang dia punya, apa pengaruhnya, apa kuasanya. Rasul Paulus sudah memiliki semuanya sebelum dia dipanggil menjadi rasul, sehingga dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan, dalam cuplikannya ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu yang tadinya dibanggakan. Apa sih yang kita banggakan? Kita memang wajib bangga, itu natural secara manusia. Tetapi mari kita mengingat, jangan menjadi prestasi yang kita dapat membuat kita merendahkan yang lain, mengkelas-kelaskan orang. Rasul Paulus katakan, malahan segala sesuatu. Tinggal bilang tentang apa? Prestasi, kekayaan, emas batangan, jabatan. Segala sesuatu kuanggap rugi. Yang dari imam, keluarga imam, dari suku yang terpandang, dari orang kaya, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Kadang-kadang orang menganggap ya kalau jumpa sama hamba Tuhan, nggak level. Beberapa waktu lalu saya melayani saudara di Segarang, di Sungai Pinggir, tidak salah ya, seperti itu. Pendek cerita, ketika mau pulang ada yang mengantar mau ke boat, dia bilang begini ya, hamba-hamba ini orang yang ngomong ya, orang bukan hamba Tuhan, jemaat seperti itu, bukan juga jemaat di situ, tapi yang hadir dalam itu. Dia bilang begini, sekarang hamba-hamba Tuhan udah berkelas ya. Maksudnya, iya, sekarang ada kelompok ini, kelompok ini. Saya sendiri nggak tahu, saya katakan. Ya, saya sendiri nggak ngerti. Tapi artinya memang ternyata dunia melihat kita. Apakah kita mengkelas-kelaskan? Karena di hadapan Tuhan tidak ada seperti itu. Semuanya itu ya dikatakan karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, secara pribadi Tuhanku, lebih mulia daripada logam mulia, lebih mulia daripada jabatan, mobil yang terakhir apapun, handphone yang terakhir. Oleh karena dialah aku telah melepaskan. Sementara orang-orang dunia, hamba-hamba Tuhan berusaha meraih dunia, menguasai dunia. Tapi Rasul Paulus kata, aku berusaha melepaskan. Seringkali harta kedudukan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi sini dikatakan aku melepaskan. Berani kita melepaskan demi dekat dengan Tuhan? Seringkali orang tidak mau. Sebab dunia aku mau miliki. Dikatakan melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Tanpa Tuhan kita sebenarnya seperti sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi memperoleh Kristus memerlukan pengorbanan, membuang sesuatu yang mengikat kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Jadi untuk bisa mengenal Tuhan kita perlu melepaskan banyak hal. Kita lihat dalam slide selanjutnya, ada kalimat di situ yang mengatakan bibir yang terbakar dipakai Tuhan. Dalam Yesaya pasal 6 selanjutnya, penglihatan selanjutnya,
Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Serafim adalah makhluk surgawi yang dikatakan serafim artinya makhluk yang berapi, makhluk yang bercahaya. Mereka setiap hari dekat dengan Allah, tetapi ketika mau menyampaikan satu pesan kepada seorang Nabi Yesaya, para serafim ini dengan 6 sayap, 2 sayap menutupi wajahnya, 2 sayap menutupi kakinya, dan 2 sayap yang lain dipakai untuk melayang-layang. Ada apa penglihatan itu? Dan mereka mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. Seolah malaikat ini mengingatkan, engkau berhadapan dengan Allah yang kudus, engkau tidak layak. Lihat, kami menutupi wajah kami menutupi kaki kami. Kenapa wajah masih ditutupin? Kita mengingat saudara bagaimana Musa melihat kemuliaan Allah, dia menutupi wajahnya. Kita melihat Rasul Paulus ditangkap oleh Allah, dia juga menutupi karena silaunya kemuliaan itu. Dan Alkitab mengatakan tidak ada orang yang bisa memandang Allah. Siapa yang memandang Allah, dia akan mati. Jadi begitu kudusnya Tuhan itu. Wajah yang ditutup, karena wajah menunjukkan pengenalan seseorang, identitas seseorang, nama seseorang. Lihat daripada wajahnya, bukan bagian yang lain. Kita lihat di SIM, di KTP, dimanapun yang diperlihatkan adalah wajah, identitas seseorang. Kita lupakan diri kita. Kita tidak sanggup melihat Allah yang kudus itu, maka harus ditutup. Dan kaki kita bagian dari hal yang paling hina. Yohanes katakan, Yohanes membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Bagian yang terhina pun harus ditutup menghadap Allah, karena dia adalah Allah yang Maha Kudus. Seringkali kita kurang menghadapi Tuhan, kurang mengasihi Tuhan, kurang menghormati Tuhan dalam berbagai kesempatan, misalnya melalui ibadah. Kalau kita katakan Tuhan hadir, kita juga harus menjaga sikap kita bahwa Allah sedang hadir, walaupun seutuhnya tidak pernah Allah hadir seutuhnya. Sebab kalau dia hadir, kita akan mati orang yang berdosa ini. Waktu dia melihat itu, kudus-kuduslah Tuhan, apa yang terjadi? Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap, lalu berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku seorang yang najis bibir. Dia melihat, celakaku, kenapa aku bisa melihat? Artinya matilah aku, mampuslah aku, binasalah aku. Sebab firman Tuhan katakan celaka mati orang yang melihat Allah. Celakalah aku. Saudara, menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa di hadapan Allah itu penting. Tidak sebaliknya kita berusaha menghakimi orang, oh dia begini, oh dia begini, oh dia begini, masa lalunya begini, oh dia begini. Karena bukan itu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus melihat diri kita kepada Allah, bukan kita lihat diri kita dibandingkan kepada orang lain. Kita melihat diri kita di hadapan Allah, bahwa kita juga ternyata tidak layak di hadapan Allah. Sehingga dia berkata, nabi besar ini, nabi yang begitu besar itu mengatakan celakalah aku. Dan dia tidak menganggap rohaninya lebih hebat. Bahkan dia menyamakan dirinya juga dengan orang luar. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Artinya dia tidak menganggap dirinya itu lebih hebat. Orang lain memang macam-macam. Dia menyamakan dirinya, aku juga orang berdosa. Saudara, dosa apapun yang namanya dosa sama. Dosa mencuri, berbohong, ya, meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain, menonjolkan kebaikan dengan cara membongkar kesalahan orang lain, sama saja di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku ini orang yang najis bibir. Saudara, mulut kita ini paling berbahaya, karena dari mulut itu gambar isi hati. Bicara kita menggambarkan isi pikiran kita, jalan pikiran kita, isi hati kita. Sehingga itu perlu disucikan oleh Tuhan. Bukankah kita sebagai hamba Tuhan yang paling banyak dipakai dalam pelayanan mulut kita ini loh? Ya, dari semua bagian paling banyak keluarnya itu dari mulut. Isi hati lagi marah sama jemaat, keluar.
Mari kita saudara melihat mulut kita sebagai hamba Tuhan. Maka mulut kita ini adalah mulut yang seolah kita menjadi hakim yang sangat bijaksana. Lo gak patut, kamu gak terlalu muda, lu bukan orang aku ya. Lu gak punya koneksi, gak mungkin. Saudara, kita ini hanyalah hamba Tuhan. Yesaya sangat ketakutan. Dan setelah itu saudara, setelah dia menyadari akan kesalahannya, malaikat itu pun gambar daripada Tuhan menyepit, mengambil, mensepit bara api. Tentu itu sebagai tempat pembakaran korban bakaran penghapus dosa. Disepit bara itu. Coba bayangkan kalau pebaraan disepit ke mulut kita, pasti kita bengkak sakit. Begitulah cara Tuhan untuk membuat mulut kita ini menjadikan sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan, apalagi sebagai raja atau sebagai hakim. Dan setelah disentuh sedemikian, dikatakan, celakalah aku binasa sebab aku ni seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Ini yang paling penting, melihat sang raja. Dan kita melihat orang yang sedang berkuasa sebagai raja, penguasa ini. Itu sementara saja. Tapi mari kita melihat raja yang kita rayakan malam hari ini, Sang Tunas Daud itu. Dia lahir untuk mengubah hidup kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Kalau kita sebaliknya, yang miskin ingin tampil kaya. Tapi Tuhan Yesus sebaliknya, dia yang kaya rela menjadi miskin. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan Nabi Yesaya. Terbang. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah, lalu menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, perhatikan, ada perubahan. Engkau tadi mengakui dosamu, engkau mengakui dosa bangsamu. Memang kau najis bibir, ngomonganmu bocor. Kira-kira demikian. Layaklah engkau. Sehingga dia bertanya untuk meyakinkan, siapa yang mau aku utus? Dalam bahasa salin Inggris, siapa yang akan kami utus untuk kami? Selain bahasa Inggrisnya dengan kata aku, seolah-olah satu. Tapi Allah Tritunggal maksudnya itu sebenarnya kata kudus, kuduslah Tuhan tidak saja menekankan kekudusan, tetapi menekankan tentang Allah Tritunggal adalah Allah yang kudus. Lalu direspon oleh Nabi Yesaya, maka sahutku, ini aku, utuslah. Pembaharuan untuk panggilan Tuhan. Ini bisa saja pembaharuan panggilan Tuhan, sebab ditulis dalam pasal yang ke-6. Sementara di pasal-pasal sebelumnya sudah diceritakan bagaimana dia bernubuat dan bekerja sedemikian rupa. Tapi peneguhan datang kembali melalui panggilan Allah, saudara, melalui penglihatan ini. Selanjutnya dia diberi melayani. Ini aku, dikatakan, aku siap melayani Tuhan. Mari kita, saudara, 2023 siap lebih lagi melayani Tuhan dengan satu sikap melalui firman Tuhan ini. Mari kita menjaga mulut kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Tempatkan diri sebagai hamba, bukan sebagai hakim. Karena kita dipanggil menjadi hakim. Allah saja yang tinggi, dia mau merendahkan dirinya. Kenapa kita mencoba mengangkat diri kita? Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh. Artinya dia akan melayani orang yang keras hati. Keras hati. Kita dalam pelayan seringkali menghadapi jemaat yang keras hati. Kehidupan kita dipengaruhi oleh respon jemaat yang kita layani.
sangat mempengaruhi. Level kelas ekonomi, pendidikan, latar belakang jemaat mempengaruhi kita. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat, cukup lama malah yang dari mereka dari ekonomi sangat ini, kerjanya kebetulannya ngutip barang-barang apa gitu. Mengingat bagaimana mulai melayani mereka, saudara. Satu kali sakit si ibu, borok semua kepalanya, bayinya juga begitu. Bau sekali. Ya namanya hamba Tuhan harus berdoa sedemikian rupa, harus pegang semua. Tapi puji Tuhan sembuh karena Tuhan. Berbagai penyakit, berbagai masalah, dari mulai kerja tambal ban Bapak. Saya sebagai hamba Tuhan itu terus melayani sampai diberkati Tuhan. Ya, satu kali setelah dia makin diberkati, mulai ada dalam pelayanan diingatkan. Diingatkan satu kali, yuk kita bantu Bapak Gembala ambil satu kotak, naik ke altar. Ayo siapa mau kasih? Saya merasa sangat direndahkan, ya kok begini caranya. Ada di situ majelis dikatakan bagaimana kalau mau kasih sesuatu misalnya korban bagi keluarga hamba Tuhan. Saya ingatkan nggak bisa seperti itu Pak. Ya di sini ada majelis, ada ini, ngomong dulu bagaimana kalau ada hati untuk sesuatu apapun. Dia sakit hati, saudara. Kenapa nggak empat mata dibilang? Sedangkan dia tampil bukan empat mata di depan banyak orang, tentu langsung diingatkan. Jangan begitu Pak. Kabur dia, saudara. Kabur pindah ke gereja lain. Dikunjungi, diingatkan. Loh, jangan cepat seperti itu kita bilang, sahabat kita doakan lagi, kita doakan, tapi nggak mau. Saya pikir biar saja. Bukan milik saya itu domba-domba itu, milik Tuhan. Nah ini Yesaya diperhadapkan dengan orang yang keras. Dikatakan pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Semua dilakukan tapi keras. Kadang-kadang kita berhadapan dengan jemaat-jemaat seperti ini. Tapi ketahuilah tugas kita sebagai hamba, beritakanlah firman. Ya, jadi kasih satu hikmat kesabaran, bukan milik kita, milik Tuhan. Kita hanya pekerja di ladang Tuhan yang penuh kesabaran. Kita berusaha mencari jiwa bagi Tuhan, bukan bagi saya, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Nabi ini memang kasihan sekali nasib Nabi Yesaya. Banyak derita. Dialah Nabi yang paling banyak menubuatkan kedatangan Mesias Juru Selamat. Tentang kelahirannya dari perawan Maria, tentang Immanuel, tentang dia nanti akan diludahi. Banyak cerita tentang Sang Juru Selamat ini. Itu Nabi Yesaya. Tahukah saudara akhir daripada kehidupan Nabi Yesaya yang luar biasa loyal, komitmen melayani Tuhan? Dalam tradisi Yahudi, kebetulan cek di Google, Nabi Yesaya mati digergaji oleh bangsanya sendiri, belah dua, gergaji. Apakah dia protes sama Tuhan? Alkitab tidak mencatat. Itulah nasib hamba Tuhan. Kadang-kadang jiwa kita selalu terbagi dalam pelayanan. Tapi ketahuilah, Tuhan Yesus sudah rasakan itu. Kita tidak lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kita tidak lebih besar daripada Nabi Yesaya. Mari kembali kita punya kerinduan lebih lagi melayani Tuhan. Tinggikan Tuhan, bukan tinggikan kita. Di media apapun kita tinggikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kembali menguatkan kita bahwa Tuhan Raja yang menolong saudara di setiap pelayanan, di segala situasi, di setiap pergumulan. Tuhan yang kaya rela menjadi miskin, lahir di kandang domba yang hina untuk kita. Kita bersyukur boleh memiliki semua yang terindah, tapi mari kita tempatkan Yesus yang terindah dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus namamu. Dia kita muliakan di setiap kehidupan kita.
Dia yang kita share di mana-mana. Bukan diri kita, oh saya udah ini, oh saya sudah itu. Tapi kita nyatakan, Tuhan luar biasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah nama simfoni Terpuji nama Tuhan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel. Itulah Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Malam ini melalui hamba-Mu, kebenaran firman-Mu disampaikan bagi kami, meneguhkan, menguatkan, menegur kehidupan kami ini. Tidak ada yang akan kami banggakan selain Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang datang dari kemuliaan dalam kehinaan ke dunia ini untuk mengangkat kami, memberikan kami kepastian hidup. Untuk itu ya Bapa, biarlah Tuhan di awal tahun ini, di hari ke-16 kami berada di tahun 2022 ini, mengingatkan kami untuk kami bersyukur akan menjalani sepanjang tahun ini
dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, bahwa hanyalah Tuhan yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Sebagaimana Yesus juga berkata, biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan dan kami yang semakin rendah. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan, kekal selalu diberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman. Acara selanjutnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan sampai akhirnya merasalah kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih.